terutama tentang adanya kesepemahaman antara penyelenggara dan partai politik terkait dengan regulasi yang ada. Tadi sudah disampaikan tentang PP 12 tahun 2018. Jadi oleh karena itu kami minta kepada Kang Hasan untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Maka Kang Hasan. Ya, terima kasih Kang Sopidi atas masukannya. Ya, kalau boleh, halo? Ya, lanjut. Kalau boleh saya tapi secara konteks analisis saya pribadi terkait apa yang disampaikan oleh Kang Sopidi, sebenarnya ini yang kita harapkan, ada bentuk interaksi komunikasi. Sebut saja kalau memang bicaranya kelembagaan kepada pimpinan dan Komisi 1 terkait rambu-rambu dalam KW dan regulasi yang ada ini, tentu ini menjadi sesuatu yang penting. Tapi kalau kita coba bedakan atau analisis terhadap undang-undang PP nomor 12 2014 yang disebutkan tadi di pasal 99 terkait diberhentikan ini, itu kan dari 9 item sebenarnya kalau saya boleh analisis ada A, B, C, D, G, I itu sebenarnya pada komitmen dirinya anggota dewan sendiri bahwa tentu saja tidak melakukan tugas selama 3 bulan lalu tidak menghadiri paripurna sebagainya. Ini kan menjadi satu komitmen kinerja dari legislatifnya. Dan makanya tadi dalam poin pertama saya bilang ada komitmen dari Badan Kehormatan yang menganalisis secara penting. Artinya kalau tidak mau di PAW jangan lakukan itu. Sebenarnya ini yang menjadi konsep pentingnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan di poin E dan H yang perlu analisisnya. Misalkan di poin E itu diusulkan oleh partai politik sesuai dengan peraturan yang hanya diberhentikan sebagai anggota partai politik. Gitu. Walaupun poin E dan H juga partai politik pasti melihat kinerja dia di poin A, B, C, D tadi dari 9 item itu. Artinya pemahaman yang dimaksud adalah bagaimana bentuk kinerja teman-teman sendiri gitu. Ini yang sebenarnya selalu bilang bahwa capacity building di legislatif itu perlu ditingkatkan, apalagi mohon maaf karena dengan dasar demokrasi ini kan anggota legislatif ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi terkait yang masalah salah satu penyebab kenapa adanya diberhentikan antar waktu terkait diberhentikannya. Yang kedua, saya sepakat, saya pikir apa yang Kang Sopi dikatakan. Kalau tadi rumitnya pergantian antar waktu itu adalah secara mekanisme, tetapi bisa juga penyebab lamanya itu adalah time limit. Kalau tadi kontrol kendali di sebut saja ketika pimpinan DPRD sudah memberikan surat ke KPU, lalu KPU memberikan lagi klarifikasi, terus harus dijawab lagi ke gubernur, maka ini perlu pengendali kontrol. Tapi itu bentuk interaksi si penyelenggara KPU terhadap ini perlu diatur mekanisme khusus, saya pikir. Nah, untuk bagaimana kan kalau nggak salah pengesahan terakhir kan juga KPU punya peran. Sebenarnya yang layak adalah si B, si A gitu, atau siapa selanjutnya itu kan KPU punya peran. Saya pikir kita berharap juga KPU bisa punya interaksi khusus dalam arti minimal dalam pengendali kontrol terhadap time limit di setiap proses itu. Saya pikir saya setuju itu. Kang Sopidi, kami tunggu di Komisi 1. Pokoknya KPU adalah partner kami untuk diskusi dan kita berharap ini bisa lebih baik lagi dalam profesionalisme itu dibentuk karena komunikasi, karena koordinasi, dan juga tentu ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan kualitas di antara kami sebagai lembaga legislatif maupun tentu KPU sebagai lembaga yang melahirkan kami. Gitu. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Hasan. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama, ya dari Garut. Mangga, Ibu Nuni Nurbayani. Ya. Mangga. Baik, sebelumnya tadi saya sudah mencat, tapi ada beberapa pertanyaan tambahan, jadi izin saya ikut bergabung di sini.
sebagai penyelenggara, tadi Boleh. pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Pak Haji Endun karena memang ini merupakan apa ya, sesuatu yang sangat pemahamannya belum sampai mungkin kepada saya sebagai penyelenggara. Yang pertama, bagaimana regulasi menjawab pernyataan salah satu petinggi parpol ya, tidak usah disebutkan parpolnya, bahwa PAW ini adalah murni otoritas partai politik gitu. Terus yang keduanya, kita sering mendengar desas-desus di partai politik, apakah itu betul atau tidak, bahwa ketika misalnya pencalonan ini kadang-kadang ada pertentangan di partai politik. Misalnya karena sekarang ini kan mekanismenya terbuka ya, proporsional terbuka, tapi kadang-kadang ada misalnya nomor urut 1 dan 5 mendapatkan suara yang sama banyak. Bukan, nomor urut 5 misalnya mendapatkan suara yang banyak, tapi nomor urut 1 misalnya adalah orang yang berpengaruh di partai politik. Sehingga di partai politik itu ada semacam appointment atau perjanjian bahwa nanti setelah setengah periode pertama dia maju, kemudian setengah periode lagi yang nomor 1 itu maju gitu. Jadi ada pergantian antar waktu tapi setengah-setengah gitu ya. Nah, bagaimana regulasi menjawab hal tersebut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni Nurbayani dari KPU Garut. Untuk selanjutnya, mangga Kang Haji Ndun. Kang Haji. Yuk. Baik, terima kasih. Ya. Yang pertama tadi merespon yang disampaikan Pak Ketua, Pak Sopidi. Saya kira ini yang kemudian menjadi kegusaran kami di provinsi ya. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan langkah-langkah pendalaman ya, sosialisasi, internalisasi, personalisasi, regulasi yang harus dipahami betul oleh aktor-aktor politik dalam proses PAW ini. Ya, saya sebut begitulah. Jadi betul tadi tesisnya memang proses PAW ini bisa saja mandek atau bisa saja ada mispersepsi, regulasi apabila aktor-aktor yang terlibat dalam proses PAW ini tidak menyelami ya, mempersonalize atau menginternalisasi regulasi yang ada gitu. Nah, oleh karena itu KPU Jawa Barat sudah merancang kegiatan, mudah-mudahan tidak lama kita akan rakor terpadu istilahnya antara KPU, kemudian Setwan ya DPRD dengan bagian pemerintahan. Ya, bagian pemerintahan yang saya kira ketiga aktor ini sangat terlibat administratif lah terkait PAW ini. Khusus mengenai partai, ya khusus mengenai aktor partai utama ini, itu kami sudah sering melakukan sosialisasi ini, gitu ya. Termasuk saya kira tadi good ideas dari Kang Hasan, ini harus ditindaklanjuti ini Pak Sopidi, Kang Apendi ya, harus terus melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait regulasi-regulasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul ada regulasi-regulasi yang bisa saja di tingkat lapangan ini bertabrakan lah begitu ya. Terutama kalau sudah bicara limitasi waktu. Ya. Dan ini kadang, ya mohon maaf, tidak mau dipahami oleh partai politik, apalagi oleh personifikasi calonnya yang mau menggantikan. Pokoknya saya mah nggak tahu, pokoknya segera dilantikkan, biasanya begitu. Padahal ada prosedur, mekanisme yang sangat rigid ya, yang sangat detail harus dipatuhi, ditaati oleh para pihak. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang nanti kami akan tekankan kepada teman-teman kabupaten kota, apalagi di kabupaten kota tentu dinamikanya luar biasa ya, termasuk
di provinsi, saya kira di DPRD lah begitu. Karena